Tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu. Salam anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita sampai pada hari ini dalam ibadah kedua di tempat ini. Saya lihat saudara masih segar-segar ini. Wajahnya masih bersemangat ini untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang kasih, renungan firman Tuhan kepada kita dengan topik Tuhan Yesus bertanya. Saudara yang kekasih, ketika kita diperhadapkan kepada persoalan, kepada pergumulan, kepada kesulitan, kita yang selalu bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa ini datang kepadaku? Ada banyak pertanyaan yang selalu kita tanyakan kepada Tuhan. Tapi pernahkah kita mendengar dan melaksanakan pertanyaan Tuhan? Kalau pertanyaan-pertanyaan yang baik, tentu kita semuanya mau, senang, suka. Kalaulah kita ditanya, mau selamat saudaraku? Mau? Kalaulah kita ditanya, mau sorga saudaraku? Mau. Kalaulah kita ditanya, mau berkat saudaraku? Mau. Ada pertanyaan-pertanyaan saudaraku yang memberkati kita. Betul? Tapi ada satu pertanyaan kita, saudara, yang ditujukan kepada kita. Nanti kita akan lihat, harus saudara jawab. Karena ini perintah. Udah kurang maunya. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, jangan cuma kita terus yang bertanya. Coba dengar apa yang Tuhan tanyakan kepada kita. Betul nggak yang saya katakan? Kalau kita sakit, kenapa ini terjadi kepadaku? Kalau kurang berkat, kenapa ini terjadi kepadaku? Kalau kita lagi kesulitan, kenapa ini terjadi kepadaku? Bukankah kita selalu bertanya demikian kepada Tuhan? Saudara yang kasih, jangan bertanya terus kepada Tuhan, tapi dengarkan apa yang diperintahkannya kepada kita. Apa yang dipertanyakannya kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kalau ada pertanyaan, tentu ada jawaban. Bilang sama temannya, kalau Yesus bertanya, jawablah. Kalau kita ujian di sekolah, harus kita jawab. Benar salahnya, yang penting ada jawaban. Betul. Jadi kalau kita nggak menjawab, berarti kosonglah nilai ujian itu. Kalau kosong nilai ujian itu, berarti bisa jadi tidak lulus kita dalam belajar itu. Benar saudaraku? Jadi kalau Yesus bertanya, mari kita jawab. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, pertama sekali Tuhan menyelamatkan kita. Setelah Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menguduskan kita. Karena kita dari dosa, Tuhan kuduskan kita. Itu pun sudah sangat dahsyat. Sudah sangat luar biasa. Dari lumpur dosa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, yang dihina, yang diinjak oleh dunia ini, itulah kita dulunya. Orang yang bejat, orang yang sudah rusak, itulah kita dulunya. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Itu pertama sekali, awal pertama sekali kehidupan rohani kita yang dikuduskan oleh Tuhan. Itu pun harus kita syukuri tiap-tiap hari. Haleluya saudaraku. Kita sudah dibersihkan dari segala dosa-dosa kita. Syukur. Pernahkah disyukuri? Atau bangun tidur berdoa pun tidak, langsung cari kopi, langsung cari roti,
Saudara yang kasih, bangun tidur, bersyukur dan berdoa. Haleluya. Saudara yang kasih, selanjutnya bagi kita yang sudah selamat, langkah selanjutnya setelah dikuduskan adalah melayani. Melayani. Kurang mantap amennya. Melayani. Siapa yang dilayani? Ya. Melayani. Melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Saudaraku yang kekasih, mari kita baca dulu. Karena inilah jawaban Yesaya ketika Tuhan bertanya kepadanya. Mari kita baca Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Haleluya. Di sini bagaimana cerita Yesaya diampuni Tuhan dosanya. Awal pertama sekali, saudara yang kasih, Tuhan menjamah dia, dan Tuhan berkata, siapakah yang mau kuutus? Setelah Yesaya bertobat, setelah Yesaya selamat, langsung pertanyaan datang kepadanya, siapakah yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya langsung berkata, ini aku, utuslah aku. Amin. Ini Yesaya ini tahu balas budi. Dia orang berdosa. Dia katakan, aku ini najis bibir, dan aku hidup di lingkungan orang berdosa, di daerah orang berdosa. Paling tidak, sedikit banyaknya ada dosa di dalam diriku. Tapi bara itu menyentuh bibirnya. Itu menunjukkan, saudaraku yang kekasih, Tuhan membakar semua dengan bara api itu, segala dosa-dosa Yesaya, dan Yesaya diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, dosanya sudah diampuni. Amin. Dosanya dulu diampuni, dikasih dulu dia keselamatan, baru Tuhan berkata, siapa yang mau pergi untuk aku? Tuhan bertanya, siapa yang mau kuutus? Yesaya langsung berkata, ini aku, utuslah aku. Kita sudah selamat, betul? Kita sudah lahir baru, dosa kita sudah diampuni, bahkan berkat sudah tercurah kepada kita. Pertanyaan selanjutnya seperti kepada Yesaya, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau aku utus? Ini aku Tuhan,
utuslah Pak Sembiring. Diamenkan loh. Ini aku, utuslah Pak Sindi. Mana Pak Diring? Malas lah. Ini aku, utuslah Pak siapa namanya? Pak Butar. Apakah begitu jawab kita, saudaraku? Jangan gitu jawab kita, amin. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan aku ini Tuhan, utuslah dia. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Nah, jadi saudara yang kasih, langsung jawab. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Haleluya. Saudara yang kasih, dibalaslah kebaikan Tuhan. Bilang sama temannya, balaslah kebaikan Tuhan. Sorga nggak bisa kita beli, betul? Keselamatan nggak bisa kita beli, nggak bisa. Tapi Tuhan kasih, itu dulu Dia berikan. Itu dulu, saudaraku, yang disediakannya kepada kita. Lalu ada pertanyaannya, siapakah yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Rela hatilah berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Amin. Saudara yang terkasih, Yesaya ini dipanggil Tuhan, ya, ketika keadaan situasi ekonomi politik, keadaan dunia sedang resesi, sedang kacau, sedang sulit. Hampir sama dengan keadaan kita sekarang ini. Tapi ini keadaan sekarang ini belumlah seberapa dibandingkan dengan keadaan Yesaya pada waktu itu. Saudara yang kasih, tentulah Yesaya ini ada juganya, banyak juganya pergumulannya. Untuk dirinya, untuk keluarganya. Betul saudaraku? Banyak juganya ini kesulitannya. Karena keadaan ekonomi dunia, status sosial ekonomi, politik pada zaman itu sangat, saudaraku, bergolak. Saudara yang kasih, memang sekarang keadaan sulit. Tapi pertanyaan sebagaimana kepada Yesaya juga ditanyakan kepada kita. Mari dengan lembut hati kita menjawab, ini aku, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Haleluya. Kita juru bicaranya Tuhan, amin. Jubirnya Tuhan, amin. Saudara yang kasih, duta-dutanya Tuhan, amin. Saudara yang kasih, Tuhan menegur orang Israel pada waktu itu. Karena apa? Karena saudara yang kasih, berat hati mereka menyambut panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan ini memang butuh pengorbanan. Saudara yang kekasih, bagaimanapun keadaan sulit kita, melihat situasi ini, semakinlah kita tergerak oleh belas kasihan. Melihat situasi ini, semakin kita berkata, sadar di dalam diri kita, pasti nanti salpu nama sudei. Tinggalnya semua ini. Saudara yang kasih, satu-satunya yang tidak tinggal, yaitu mahkota yang kita kerjakan sampai nanti di kerajaan sorga. Haleluya. Saudara yang kasih, oleh karena itu jawablah, amin. Jawablah pertanyaan Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Ini aku Tuhan. Tegas katakan, pakailah aku Tuhan untuk tujuan dan maksudmu. Apa maksud Tuhan? Jiwa-jiwa selamat, tidak ada yang lain. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih, kita yang sudah dipanggil, saudaraku yang kasih, melalui prosesnya yang begitu luar biasa. Ya, diselamatkan, dikuduskan, dipakai
Saudara yang kasih, sebagaimana 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tidak bercacat. Mahal kita dibelinya, mahal kita ditebusnya. Saudara yang kasih, kita sendiri tidak bisa menebus diri kita sendiri. Seberapa besar pun harta kita, uang kita, kekayaan kita, deposito kita, tidak bisa membeli ataupun, saudaraku, menghapuskan dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Untuk itu ada tanggung jawab. Amin. Ada tanggung jawab. Mari kita baca dulu Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. 2-3 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas mereka, meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, karena ini adalah perintah. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 15 ini, pergilah ke seluruh dunia. Matius 28 juga berkata, pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Saudara yang kasih, beritakanlah Injil ke seluruh penjuru dunia. Di mana kita berada minggu lalu, firman Tuhan mengatakan, itulah penjuru dunia. Di mana kita berdiri, disitulah penjuru dunia. Karena dunia ini adalah bulat. Amin. Amin. Pergilah di sekeliling kita, itulah artinya. Pergilah ke tetangga kita, ke tempat kerja kita, pedulikanlah jiwa-jiwa. Layanilah jiwa-jiwa. Saudara yang kasih, beritakanlah Injil. Beritakan kabar baik. Amin. Haleluya. Kalau mereka sudah percaya, sudah diperdamaikan, sudah selamat, sudah lahir baru, baptiskanlah mereka. Ya, muridkanlah mereka sampai mereka bisa membawa orang lain lagi kepada Tuhan. Begitulah terus menerus tanggung jawab kita. Haleluya. Sama seperti seorang bapa. Seorang bapa bertanggung jawab kepada anaknya. Betul? Betul? Memberi dia makan, mengajari dia, mendidik dia, menyekolahkan dia. Setelah besar dia menikah. Oh juga, orang tua masih bertanggung jawab. Masih ada andil orang tua. Sudah punya anak, malah jadi parorot lagi. Ada tanggung jawab orang tua. Betul ya? Amin. Saudara yang kasih, sampai saudaraku kita meninggalkan dunia ini, ada tanggung jawab. Itu masih tanggung jawab di keluarga. Ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa tanggung jawab kita kepada Tuhan? Sama seperti saya ini, sambutlah panggilannya, jawablah pertanyaannya. Ini aku Tuhan, pakailah aku untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil Tuhan yang menyelamatkan. Amin, saudaraku. Bahkan dikatakan di sini, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ternyata kalau kita memberitakan Injil, ada penyertaan Tuhan. Jadi gampang sajanya kita disertai Tuhan. Gak usah sulit-sulit. Ini sudah dikatakannya di dalam Alkitab. Gak sukar Tuhan menyertai kita.
Gak sulit Tuhan menyertai kita. Kadang kita yang mempersulit diri kita. Apa sulitnya kita menginjil? Apa sulitnya kita bersaksi kepada jiwa-jiwa? Paling-paling kita dihina. Paling-paling kita dikatakan bibelon. Paling-paling kita dihina per haleluya, per tepuk tangan. Paling itu. Saudara yang terkasih, belumnya pedang diperhadapkan kepada kita. Saudara yang terkasih, jangan kita berkata sertai aku Tuhan, berkati aku Tuhan, tapi kita abaikan ini, pertanyaan Tuhan ini yang dia tanyakan. Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau kuutus? Berkatnya enggak apa-apalah Tuhan, soal utus mengutus. Pakailah Pak Pendeta saja. Begitu? Tuhan ternyata enggak begitu katanya. Kan enggak ada dikatakan hanya tugas pendeta sajalah itu. Memberitakan Injil itu. Tugas pendeta sajalah itu. Para pelayan-pelayan sajalah itu. Untuk bersaksi, membawa jiwa-jiwa. Menobatkan jiwa-jiwa. Enggak ada. Atau ada tertulis? Tidak ada. Tapi tugas kita semua, jawablah pertanyaan Tuhan itu. Bilang sama temannya, jawablah pertanyaan Tuhan itu. Andai katalah saya Tuhan. Andai kata, ece-ece ini masih ece-ece. Saya Tuhan berkata, siapakah yang mau kuutus? Satu orang pasti saya dengar. Kedua kali. Ini 3 kali sama kayak Petrus ini. Siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Haleluya. Saudara yang kasih. Maka ketika saudara berkata, ini aku Tuhan, pakailah. Ada penyertaan Tuhan. Amin. Ada perlindungan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau jenderal yang mengawal kita pun bangga, kita pun safety. Amin. Betul? Ini bukan jenderal yang mengawal kita, tapi raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan yang mengawal kita. Jadi tidak perlu takut dalam memberitakan Injil. Amin, saudaraku. Setan manapun tidak akan bisa menjamah kita. Tidak perlu takut. Yang di sana katanya setannya hebat. Yang di sana katanya jampi-jampinya hebat. Di sana katanya, oh santet-santetnya luar biasa. Enggak mampan itu bagi orang yang menginjil, bersaksi, memberitakan kabar baik. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, ini tanggung jawab. Tanggung jawab kita bersama. Amin. Mungkin banyak argumen-argumen kita. Gak ada waktuku Tuhan, gak ada uangku Tuhan, aku sibuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau sibuk, sibuknya kita semua. Betul? Betul? Kalau dikatakan persoalan, adanya persoalan kita semua. Ada beban-beban kita semua. Tapi yang satu ini, di tengah-tengah itu semua melanda kita. Jangan pernah melupakan, jangan pernah tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Haleluya. Saudara yang kasih, kita ambillah tanggung jawab ini sebagai gereja Tuhan sekarang ini di akhir zaman ini. Saudara yang kasih, untuk membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Jadi tanggal 14 ini sudah semakin dekat. 2 minggu
lagi. 2 minggu lagi. Tiga minggu. Oh, berarti ulangi. 3 minggu lagi. Kami mau KKR. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari, sudah ada, doanya sudah ada, dolingnya sudah ada. Bagus. Mantap. Apalagi, Pak? Saudara yang kasih, saya percaya, kita percayakan kepada leader-leader, doanya, dolingnya, ya, puasanya sudah. Sebagian, mantap, sebagian pun sudah, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih, saya percaya kalau kita kerjakan ini, ditambah lagi nanti, saudara yang kasih, bagi undangannya dan kesaksian-kesaksian kita, maka jiwa-jiwa itu siap untuk dituai. Haleluya, saudaraku. Saudara yang kekasih, saya percaya Tuhan Yesus memakai kita, anak-anaknya, untuk menuai jiwa-jiwa di sekeliling kita, di daerah kita ini. Saudaraku, memang itulah hasil daripada perjumpaan kita dengan Tuhan. Hasil perjumpaan kita dengan Tuhan bukan hanya kita diberkati. Hasil perjumpaan kita dengan Tuhan bukan hanya supaya kita, saudaraku, tercapai tujuan dan maksud hidup kita, sehat kita, diberikan pasangan hidup, diberikan rumah, diberikan mobil. Saudaraku, biarlah maksud dan rencana Tuhan ini, oh saudaraku yang kasih, kita terima. Saudaraku yang kasih, dan itu semuanya satu yang tidak boleh dilupakan. Patuhilah Tuhan, kerjakanlah perintah Tuhan. Saudaraku, senangkanlah Dia dengan memberitakan Injil. Haleluya. Karena kita menyadari siapa diri kita, amin. Yesaya menyadari siapa dirinya. Dia orang berdosa, dia orang yang tidak layak, orang yang tidak berguna. Saudara yang kasih, begitu kita diremehkan di dalam dunia kita, saudaraku, ketika kita berdosa, dan konsekuensinya dosa itu adalah maut, kematian. Dan Yesaya paham betul, dia harus syukuri dan dia harus menjalankan tanggung jawabnya, balas budinya kepada Tuhan, yaitu menjadi alat yang dipakai untuk meluaskan kerajaan Allah. Haleluya. Yesaya mengikuti kehendak Tuhan dalam ayat 9 sampai dengan 13. Dia dipakai Tuhan untuk juru bicaranya Tuhan kepada jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa bertobat, supaya jiwa-jiwa menerima pengampunan dosa. Saudaraku yang kasih, supaya jiwa-jiwa saudaraku menerima kelepasan. Amin. Saudaraku yang kasih, itu dilakukan Yesaya di tengah-tengah situasi bangsa Israel berat, telinganya berat untuk mendengar Injil, dirinya berat untuk bertobat, enggan untuk bertobat. Di tengah situasi dunia yang sekarang ini, yang begitu sulit untuk orang bertobat, biarlah Tuhan pakai kita. Amin. Dengan persiapan doa yang begitu panjang, saudaraku, hampir 2 bulan kita mendoakan itu, saudaraku. Biarlah tembok-tembok yang menghalangi mereka, oh saudaraku, diruntuhkan, supaya ketika kita datang kepadanya, dia diselamatkan. Amin, saudaraku yang kekasih. Inilah keinginan Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Inilah yang, saudaraku, disuruhkan Tuhan kepada kita. Jadilah saksi-saksinya dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Amin. Haleluya. Jangan dengan terpaksa, tapi jadilah saksi-saksi Tuhan dengan sukacita. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita hidup ini ternyata bukan hanya dari apa yang kita makan, apa yang kita minum sehari-hari dengan makanan badani dan minuman badani. Ternyata kita hidup di dunia ini karena kita, saudaraku yang kekasih, memberitakan Injil. Amin. Melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jangan mundur. Amin. Saudaraku yang kekasih, ada kesulitan, jangan berhenti. Amin. Saudaraku yang kekasih, ada satu cerita tadi, ibu menceritakan ada satu orang ya di rel kereta api, ya, cerita konferensi, ya, sebuah kisah suatu ketika ada satu konferensi berbicara kepada sekelompok umat Kristen. Sekiranya saudara sedang berada di dekat rel kereta api, kemudian saudara melihat seorang yang sedang mabuk tertidur pada rel kereta api itu. Sedang kereta api itu, saudaraku, sudah mulai terdengar suaranya dengan suara lajunya yang kencang. Saudaraku, apakah yang saudara perbuat? Ada orang mabuk di rel kereta api. Mungkin itu membahayakan orang pun kalau dia didekati. Saudaraku, salah seorang dari mereka itu angkat tangan dan menjawab, saya akan mengangkat orang itu dengan segera. Saya tidak akan menunggu dia sampai sadar, tetapi menyeret dia bila perlu, asalkan dia selamat, kuseret saja dia. Yang penting dia hidup, jangan dilindas oleh kereta api itu. Aku tidak peduli, yang penting dia hidup, yang penting dia selamat. Bagaimana dengan kita? Takutkah kita? Lagi mabuk, nanti aku pula dipukulnya. Begitu? Lagi mabuk, memang orang gak beres ini, biarkan aja dia mati sekalian. Begitu? Enggak ya? Saudara yang kasih, kadangkala kita memang harus seperti ini dalam menginjil ini. Gak peduli aku Tuhan, mau diancam aku, mau diejek aku, mau dihina aku, gak peduli. Yang penting dia selamat. Kadang-kadang kalau kita dihina, kita sudah berhenti. Doa untuk dia pun berhenti. Dan kita selalu menggerutu di dalam diri kita. Lo maisi mati, bandel kali. Aku maksudku baiknya. Beritakan Yesusnya kepadanya, diludahi pula aku. Jangan berhenti. Haleluya saudaraku. Apapun kita buat supaya jiwa-jiwa itu selamat, tambah-tambahilah. Minta sama Tuhan, Tuhan, tambahilah kasihku Tuhan. Kalau aku selama ini kurang kasih, kurang peduli, kurang care kepada orang lain, kurang memperhatikan, kurang berbelas kasihan, Tuhan, lalukanlah hati keras ini. Bukan lalukan hati keras, berikan hati lembu, bukan begitu. Lalukanlah hati keras. Amin. Mari peduli, amin. Mari saudaraku sensitif, amin. Melihat keadaan jiwa-jiwa sekarang ini. Kitalah saksi-saksinya, amin. Jangan masa bodoh. Jangan tidak peduli. Ada lagi cerita. Ini cerita tentang tikus, ular, ayam, kambing, dan lembu. Satu ketika seorang ibu pulang dari pasar.
Lalu seekor tikus melihat ibu ini pulang belanja. Seekor tikus ini melihat ada jebakan tikus. Lalu dia bilang sama ayam, "Yam, yam, yam. Yam, apa kus? Itu, ibu, si ojak itu beli jebakan tikus." Si ayam berkata, "Itu kan masalah lu, bukan masalah gua," kata si ayam. Karena nggak diperdulikan si tikus ini pun pergi lagi ke kandang kambing. Bing, bing. Bukan sombing ya. Bing. Atau soit lah. Soit. Jangan soit lah. Kambingnya tadi. Bing, bing. Apa, kus? Katanya. Itu, mama si ojak beli jebakan tikus. Gimana itu? Tolonglah aku. Lagi-lagi si kambing berkata, sama persis sama si ayam menjawab. Itu kan masalah lu. Kacian deh lu. Itu kata si kambing. Si tikus pun pergi dengan lemah gontai tanpa ada dukungan dari saudara-saudaranya. Tiba kepada lembu. Datang dia kepada lembu. Mungkin ini lebih besar, lebih besarlah hikmatnya. Lalu dia datang kepada lembu. Lembu, tadi mau Pak si ojak beli jebakan tikus. Ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lembu pun berkata, "Tikus, tikus, kasihannya kau. Sudah dekatlah ajalmu." Lalu tikus pun berjumpa dengan ular. Ular pun begitu juga. Ular berkata, "Aduh, tikus, tikus, kau yang mau kumakan gak dapat, biarlah manusia itu yang menjebak kau nanti, menyate kau menjadi sate." Kata si ular. Pergilah dia, termenung di pinggir pantai. Menyesali nasibnya, ya, udah siap untuk dijebak oleh manusia. Saudara yang kasih. Lalu si ibu tadi memasang jebakan tikus tadi. Malam-malam terdengar, saudaraku yang kekasih, bunyi seperti piring dan gelas pecah, saudaraku yang kasih. Ternyata jebakan tikus tadi mengenai ular. Ular pun meronta-ronta mau melepaskan diri, nggak bisa. Lalu si ibu tadi bangun, berusaha untuk memukul-mukul ular tadi. Saudara yang kasih, ternyata waktu ketika dia mau memukul ular tadi, dia dipatok. Patok ular dia. Menjerit-jerit. Tolong, tolong, gigit ular. Dalam yang kasih, dilepaskan ular itu. Tapi ular berbisa, sangat cepat bisanya untuk saudaraku yang kasih, menyebar. Lalu sakitlah ibu ini, demam tinggi. Saudaraku, sakit. Orang-orang pun mulai, keluarganya pun sudah mulai bawa dia berobat. Lalu keluarganya memotong ayam yang menghina tikus tadi. Dipotongnya ayam dengan, supaya sop ayam itu bisa memberikan kesegaran, kekuatan kepada si ibu tadi. Lalu saudara yang kasih, gak sembuh-sembuh juga. Si tikus sudah melihat ayam sudah tewas, ular sudah tewas, gak sembuh juga. Siapa tahu makan sop kambing dia sembuh. Keluarganya pun memotong kambing tadi. Tikus pun melihat, "Abang, bukan aku yang mati, kambing rupanya yang mati." Saudara yang kasih, nggak terselamatkan lagi si ibu ini. Akhirnya mati, meninggal dunia. Lalu
pestalah mereka. Mau dikuburkan, pesta orang meninggal, dipotonglah lembu. Lembu tadi pun tewas, si tikus pun melihat, amangon. Saudaraku yang kasih, yang mau saya bagikan di sini, jangan tidak peduli. Akibatnya sangat, saudaraku, rentetan akibat itu kepada orang lain atau kepada kita, itu bisa jadi, saudaraku, kalau kita tidak peduli. Sama seperti tikus tadi, tolonglah aku, itu ada jebakan tikus. Si ayam pun malah mengejek, si kambing pun tidak peduli, lembu pun tidak peduli, mengancam lagi si ular. Saudaraku yang kasih, dalam hidup kita ini, mari kita perhatikan pertanyaan Tuhan ini. Jangan tidak peduli, jangan tutup mata. Amin. Jiwa-jiwa di sekeliling kita menunggu kita. Haleluya. Haleluya. Time is money, amin. Itu dunia berkata, anak Tuhan, time is jiwa-jiwa. Gak ada amin ya nih. Dunia berkata, time is money. Kita anak Tuhan, time is menyelamatkan jiwa-jiwa. Hari-hari kita, waktu-waktu kita, tidak ada lain pekerjaan yang paling penting, membawa jiwa-jiwa selamat. Maka janji Tuhan, segalanya ditambahkan kepadamu. Maka janji Tuhan, segalanya dicukupkan padamu. Maka janji Tuhan, segalanya yang kau perlu diberikan Tuhan kepadamu. Maka digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.